Sobat Data, perkenalkan aku Putri serta dua teman aku, Erni dan Datul. Kami adalah mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang saat ini menjalani kegiatan magang di Badan Pusat Statistik Kota Blitar. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu program dari BPS. Program apa itu? Yuk, check it out! Program Desa Cinta Statistik atau yang biasa disingkat dengan Desa Cantik. Pada tahun 2023, program ini memiliki tema mendorong kolaborasi data untuk kebijakan tepat sasaran. Terdapat 4 dasar hukum yang berkaitan dengan program Desa Cantik. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menyatakan bahwa BPS menjadi leading sektor dalam pembinaan statistik sektoral. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menyatakan bahwa BPS menjadi pembina data statistik. Yang keempat adalah Permen Pan RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 hingga 2024 yang menyatakan bahwa BPS mendesain quick win mandiri dalam rangka implementasi pembinaan statistik sektoral. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan perlu adanya pemanfaatan data melalui sistem informasi desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik. Desa atau kelurahan merupakan unit terkecil dari negara yang menjadi ujung tombak pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini telah terdapat berbagai sistem aplikasi pendataan di tingkat desa atau kelurahan seperti Prodeskel, SDGs Desa, 6NG, DTKS, dan lain sebagainya. Tetapi, kualitas sumber daya manusia yang tersedia di pemerintahan desa atau kelurahan dalam hal pengelolaan dan literasi data desa masih relatif rendah. Selain itu, BPS sebagai leading sektor dalam pengembangan statistik memiliki peran penting dalam peningkatan pengelolaan, pemanfaatan, dan literasi data di tingkat desa atau kelurahan. Maka dari itu, dibentuklah sebuah program yang dinamakan Program Desa Cantik sebagai salah satu upaya pembinaan statistik sektoral di tingkat desa secara berkesinambungan dan komprehensif. Secara umum, program Desa Cantik memiliki 4 tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Yang kedua adalah standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan data statistik sehingga program pembangunan di desa atau kelurahan tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah membentuk agen-agen statistik pada level desa atau kelurahan. Terdapat 3 output utama yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan program Desa Cantik, yaitu yang pertama, sertifikasi penyelenggara statistik level desa atau kelurahan. Yang kedua, tersedianya rancangan data pada tingkat desa atau kelurahan yang lebih sistematik dan tepat guna. Dan yang terakhir adalah tersedianya agen statistik di level desa atau kelurahan. Selain output yang sudah disebutkan sebelumnya,
Pelaksanaan program Desa Cantik ini juga diharapkan mampu menghasilkan outcome berupa manajemen data yang baik, tingkat kesadaran statistik yang tinggi, pengurangan kemiskinan di wilayah desa atau kelurahan akibat program yang dibangun di desa atau kelurahan tersebut, serta perubahan status indeks desa ke tingkat yang lebih baik. Skema pembinaan dan pendampingan program Desa Cantik ini dilakukan dalam 4 tahap, mulai dari melakukan koordinasi dan sosialisasi, mengidentifikasi kondisi dan potensi desa atau kelurahan, melakukan perencanaan pemanfaatan data, hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap koordinasi dan sosialisasi merupakan tahap di mana Badan Pusat Statistik Kabupaten atau Kota melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai program Desa Cantik kepada aparat desa atau kelurahan. Tahap ini meliputi rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka Desa Cantik, sosialisasi dan penetapan atau launching program Desa Cantik 2023, serta penentuan agen statistik desa atau kelurahan yang menjadi pelopor kegiatan statistik di desa atau kelurahan. Tahap identifikasi kebutuhan merupakan tahap di mana pembina program Desa Cantik berdiskusi mengenai kebutuhan desa atau kelurahan. Tahap ini meliputi identifikasi profil desa atau kelurahan, identifikasi kondisi sosial ekonomi desa atau kelurahan, identifikasi permasalahan desa atau kelurahan, identifikasi penyebab masalah, identifikasi potensi desa atau kelurahan, hingga pada akhirnya dapat dihasilkan rekomendasi solusi dan program untuk desa atau kelurahan terkait. Tahapan identifikasi kebutuhan merupakan tahapan yang sangat penting dalam program Desa Cantik. Tahapan ini dapat menghasilkan data yang baik pada pembangunan desa, di antaranya perbaikan data sektoral, yang dapat dilakukan dengan memperbaiki statistik sektoral mulai dari wilayah administrasi terkecil, serta akan menghasilkan penyajian data dengan format yang lebih menarik. Manajemen data, yaitu dengan memperbaiki sistem kelembagaan desa dalam hal manajemen data hingga level dusun, serta pengelolaan data yang dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Pemanfaatan data yang dapat menghasilkan informasi mengenai potret terkini desa hingga dapat menjadi basis perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih spesifik hingga level desa atau kelurahan. Penguatan basis data perlu dilakukan untuk perencanaan kebijakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, salah satunya dengan melakukan pembuatan website desa sebagai media publikasi data. Tahap ketiga adalah melakukan perencanaan pemanfaatan data yang selanjutnya dibagi menjadi 2 kegiatan besar, yaitu perencanaan program dan strategi literasi. Perencanaan program terdiri dari penentuan kegiatan, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Sedangkan strategi literasi adalah proses ketika pembina menjelaskan mengenai strategi-strategi dalam implementasi aparat desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan literasi statistik pada masyarakat. Tahap evaluasi dan monitoring merupakan tahap di mana pembina melakukan evaluasi dan membahas progres serta permasalahan kegiatan Desa Cantik. Nah, gimana nih bahasan kita kali ini? Seru kan sahabat data? Sekian dulu ya dari kami. Sampai jumpa.